Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitria Kinanti dengan NIM 12221000010. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas paper yang telah saya buat dengan judul Dampak Konflik Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Haji Muhammad Naufal Fairuzillah MPD, MED, dan Dr. Aam Kurnia MPD. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian dari konflik itu sendiri. Apa sih konflik itu? Muspawi mengungkapkan bahwa konflik merupakan ketegangan yang timbul karena perbedaan antara harapan seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau organisasi dengan kenyataan yang sebenarnya. Atau suatu situasi di mana dua atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang saling bertentangan. Konflik dapat terjadi dari berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi atau masyarakat, dengan disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, perbedaan nilai, atau perbedaan kepentingan. Selanjutnya, apa sih perkembangan sosial emosional anak? Perkembangan sosial emosional anak merupakan proses pertumbuhan dan matangnya aspek-aspek sosial dan emosional anak yang mencakup keterampilan sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, pemahaman terhadap perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, serta kemampuan anak mengelola emosinya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan yang sangat penting karena pada masa ini merupakan masa pembentukan dasar bagi anak untuk memahami dan merespon lingkungannya, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku dalam jangka panjang. Nah, jika pada masa ini perkembangannya terganggu atau terhambat, maka akan sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri di kehidupan yang akan datang. Siapa sih yang berperan dalam perkembangan ini? Keluarga lah yang sangat berperan dalam perkembangan ini, karena keluarga merupakan lingkungan utama bagi seorang anak yang berkontribusi pada perkembangan mental dan fisik mereka. Karena melalui interaksi dalam keluarga, seorang anak tidak hanya belajar tentang dirinya sendiri dan orang tuanya, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, dalam kehidupan keluarga, konflik antara orang tua dapat saja terjadi dan menjadi persoalan yang dapat berpengaruh besar pada perkembangan sosial emosional anak. Konflik antar orang tua dapat terjadi ketika adanya perbedaan pendapat di antara kedua orang tua terkait berbagai aspek kehidupan keluarga. Orang tua yang menampakkan emosi di hadapan anak ketika terjadi konflik dapat memberikan pengalaman buruk dengan jangka panjang bagi anak. Critch dan Fincham mengungkapkan bahwa konflik orang tua dapat berdampak negatif terhadap perkembangan sosial emosional anak, baik secara internal maupun eksternal. Adapun dampak negatif secara internal diantaranya yaitu depresi, kecemasan, dan agresif. Depresi yang terjadi seperti gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasanya disukai. Sedangkan kecemasan yang terjadi merujuk pada suasana perasaan yang berfokus pada masa depan,
ditandai dengan perasaan takut karena ketidakmampuan memprediksi atau mengendalikan peristiwa yang akan mendatang. Sedangkan agresif merupakan perilaku yang tidak dapat dikontrol, seperti mudah tersinggung dan mudah marah. Selanjutnya, dampak negatif secara eksternal diantaranya yaitu gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan fisiologis, gangguan kesehatan, gangguan mood, masalah akademis, masalah hubungan dengan teman sebaya, rendahnya kemampuan problem solving, dan ketakutan berlebih. Gejala PTSD ialah gangguan stres pasca trauma atau gangguan kesehatan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, seperti menyaksikan konflik orang tua. Selanjutnya, gangguan fisiologis ialah gangguan yang mempengaruhi fungsi normal tubuh yang dapat terjadi setelah mengalami trauma berat, yang kemungkinan terjadinya itu yang dapat berdampak pada pola hidup yang berantakan sehingga mempengaruhi kesehatan. Gangguan kesehatan itu tadi yang terjadi ketika anak setelah mengalami trauma berat atau depresi. Selanjutnya, gangguan mood karena perasaan yang dihadapi atau dialami anak sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, masalah akademis yang menjadi akibat dari depresi tadi. Masalah hubungan dengan teman sebayanya karena anak sedang agresif. Selanjutnya, rendahnya kemampuan problem solving karena anak sedang tidak fokus sehingga kemampuan problem solvingnya itu rendah. Selanjutnya, yang terakhir, ketakutan yang berlebih yang diakibatkan oleh anak menyaksikan konflik orang tua. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu dampak konflik orang tua terhadap psikis anak, diantaranya yaitu yang pertama, pembentukan mental sebagai korban, di mana anak akan merasakan hal tersebut dalam jangka panjang hingga dewasa. Yang kedua, rendahnya kepercayaan diri. Yang ketiga, sulit mempercayai orang karena ketika anak telah menyaksikan konflik tersebut akan timbul ketakutan yang mana kejadian yang pernah dialami itu akan terjadi pada diri anak. Yang keempat, kesulitan tidur karena timbul ketakutan dan kecemasan berlebih. Yang kelima, muncul perasaan tidak berguna. Yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Seperti yang saya katakan tadi, anak akan lebih agresif. Yang ketujuh, menyebabkan sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir, akan muncul perilaku yang menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Selanjutnya ada closing statement dari saya, yaitu seperti ombak yang bisa tenang setelah badai, konflik dalam rumah tangga dapat reda dengan upaya bersama. Jadikan cinta sebagai pemandu agar anak-anak tak menjadi korban gelombang pertengkaran. Dalam keselarasan, mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang akan membentuk dasar kokoh untuk masa depan mereka. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.